Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Nurul Aini dari Prodi Sistem Informasi Semester 6. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai tugas salah satu mata kuliah IT Risk Management dengan dosen pengampu yaitu Ibu Megawati Eskom MT. Selanjutnya, topik-topik yang akan dibahas: yang pertama mengenai apa itu IT Risk Management, yang kedua mengenai teknologi risk management, ketiga mengenai tantangan risk management, yang keempat mengenai cara mengatasi tantangan risk management, dan yang kelima mengenai tips-tips mengenai IT risk management, dan yang terakhir adalah penutup. Berbicara mengenai risiko pasti erat kaitannya dengan sebuah perusahaan. Mengapa dikatakan demikian? Karena risiko akan terjadi pada setiap perusahaan. Beberapa jenis risiko yang terjadi mulai dari sistem jadi tidak tersedia, sistem diretas oleh pihak eksternal atau oleh perusahaan lain, yang berakibat data sensitif jatuh kepada pihak eksternal yang tidak bertanggung jawab. Terlepas dari risiko mana yang akan terjadi, pasti dampaknya sangat besar bagi setiap perusahaan. Oleh karena itu, manajemen risiko sangat dibutuhkan dan diperlukan oleh suatu perusahaan. Lanjut mengenai pembahasan yang pertama mengenai IT Risk Management. IT Risk Management merupakan usaha untuk mengelola risiko bisnis menggunakan kerangka kerja teknologi informasi. Nah, risiko-risiko yang dikelola yaitu meliputi kepemilikan, operasional, keterkaitan, dampak, dan penggunaan dari teknologi informasi pada sebuah perusahaan. Tujuan dari penerapan manajemen risiko yaitu mengurangi risiko, menyeimbangkan pengeluaran dalam pencapaian keuntungan dan tujuan bisnis, serta melindungi teknologi informasi. Kemudian pembahasan yang kedua mengenai teknologi risk management. Apa yang dapat Anda lakukan untuk mengendalikan risiko agar tidak terjadi, dan apa dampak signifikan bagi perusahaan? Hal yang perlu dilakukan yaitu menerapkan manajemen risiko. Hal ini terdengar mudah, namun melakukannya itu tidak semudah yang kita dengarkan. Hal yang pertama harus dilakukan yaitu menciptakan kesadaran. Yang kedua yaitu menentukan proses manajemen. Maksud dari menciptakan kesadaran yaitu untuk membuatnya benar-benar jelas apa yang akan terjadi dan apa dampaknya jika terjadi. Selanjutnya yaitu menentukan proses manajemen. Manajemen risiko itu terdiri dan mencakupi langkah-langkah, dimulai dari identifikasi risiko, menganalisis risiko, menilai dampak, dan proses untuk mengambil tindakan selanjutnya. Berikut merupakan proses manajemen risiko. Yang pertama ada identifikasi risiko. Identifikasi risiko ini merupakan langkah awal di mana perusahaan memberikan gambaran umum mengenai risiko yang mungkin akan terjadi. Selanjutnya yang kedua yaitu analisis risiko. Analisis risiko ini menentukan kemungkinan dan konsekuensi yang akan terjadi. Yang ketiga mengenai evaluasi risiko, yaitu menilai dampak dan proses untuk mengambil tindakan. Selanjutnya yang terakhir yaitu pemantauan terhadap setiap risiko. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko diikuti secara konsekuen dan efisien. Lanjut kepada pembahasan yang ketiga mengenai tantangan pada IT Risk Management. Tantangan yang ada yaitu yang pertama menciptakan kesadaran, yang kedua sebagai latihan teknokratis, yang ketiga proses yang panjang, di mana proses manajemen ini sudah dijelaskan sebelumnya, itu terdiri dari beberapa langkah, dari identifikasi risiko sampai melakukan pemantauan terhadap risiko. Pertama, menciptakan kesadaran. Maksud dari menciptakan kesadaran yaitu menumbuhkan kesadaran perusahaan untuk menerapkan manajemen risiko. Karena manajemen risiko ini sangat penting. Mengapa harus menumbuhkan kesadaran pada perusahaan? Karena sebagian perusahaan itu hanya berpikir pada sekarang ini tidak terjadi apa-apa sehingga tidak diperlukan
identifikasi risiko atau memanajemen risiko. Langkah selanjutnya yaitu sebagai latihan teknokratis. Hal ini sebagai latihan dalam mengambil keputusan yang dilakukan pada setiap bidang untuk mengetahui seberapa besar menguasai bidangnya dan untuk bagaimana cara kita agar mudah untuk mengambil keputusan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang ketiga merupakan proses yang sangat panjang, di mana tantangannya yaitu dalam mengidentifikasi risiko itu mengharuskan kita atau Anda untuk mengidentifikasi semua data-data, kemudian mengkonsolidasi data-data dan mengubah data-data ke dalam format yang lebih mudah untuk dibaca. Nah, yang kemudian mudah untuk dianalisis dan diidentifikasi untuk mengetahui risiko tertinggi. Nah, selain itu juga mengharuskan mengidentifikasi dampak dari risiko tersebut. Nah, tantangan selanjutnya bagi masyarakat, tantangannya yaitu manajemen risiko membutuhkan pemahaman tentang teknologi dan bisnis sehingga kita dapat mengetahui apa yang akan terjadi jika teknologi itu gagal dan apa dampaknya terhadap bisnis. Tantangan selanjutnya yaitu ada berbagai orang yang terlibat dalam proses manajemen. Selain membutuhkan orang-orang yang bertugas untuk menganalisis data dan mengidentifikasi risiko, kita juga memerlukan orang-orang yang pandai dalam membuat keputusan atau memutuskan tindakan. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan dampak risiko dan untuk memitigasi. Lanjut kepada pembahasan keempat mengenai bagaimana cara untuk mengatasi tantangan tersebut. Cara mengatasi tantangan yang pertama yaitu memulai dan menentukan orang yang percaya tentang pentingnya risiko manajemen. Yang kedua yaitu mengidentifikasikan proses dan prosedur yang diperlukan untuk manajemen risiko dengan cara yang sangat baik dan untuk keseluruhan proses mulai dari identifikasi sampai dengan pemantauan risiko. Anda perlu memikirkan beberapa tools yang akan membantu dalam setiap langkah-langkah dan akan terintegrasi dengan baik. Sebagai contoh, pentingnya manajemen data. Dalam manajemen risiko, manajemen data ini sangat penting, di mana Anda harus mengidentifikasi data sensitif dan perlu ke bagian teknologi atau bisnisnya untuk yang menggunakan data tersebut. Kemudian Anda dapat mengevaluasi data jika tidak diperlukan dengan baik. Dan Anda dapat melihat siapa-siapa saja yang terpengaruh. Pada arsitektur teknologi informasi, perusahaan itu dapat membantu dengan memberikan gambaran umum serta mengecek data mana yang akan dikelola di aplikasi bagian mana. Kemudian pembahasan yang kelima atau yang terakhir mengenai tips-tips dan komentar mengenai manajemen risiko. Tips-tipsnya yang pertama, jangan menunggu risiko menjadi kenyataan atau melakukan sesuatu sebelum hal itu terjadi. Yang kedua, cari seseorang pada level manajemen senior yang memahami seberapa pentingnya manajemen risiko teknologi itu. Yang ketiga itu menerapkan proses profesional yang didasarkan pada praktik terbaik dan standar umum manajemen risiko. Yang keempat, temukan tools dan solusi profesional yang mendukung. Yang terakhir yaitu komentar saya dalam proses manajemen risiko ini diperlukan kewaspadaan yang tinggi dan hati-hati dalam memulai setiap proses karena dampaknya itu langsung kepada perusahaan itu sendiri. Nah, mungkin hanya itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan baik dari tingkah laku, perkataan atau kejelasan dari suara saya mohon maaf atas
kesalahan yang saya lakukan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.